wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Ananda dari Prodi PBI 1B. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang penerapan syariat Islam di Indonesia. Pentingnya masyarakat mengetahui tentang syariat Islam, cara penerapannya, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang syariat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dikhawatirkan banyak masyarakat yang keluar dari rambu-rambu syariat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah surat Al-Jathiyah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Kisah surat Al-Jathiyah ayat 18. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalam bahasa Arab, syariat berasal dari kata dasar syara'a yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami, atau diartikan juga dengan membuat peraturan, undang-undang syariat. Adapun dalam bahasa Arab yaitu syar'un dan syir'atan memiliki arti yang sama, yakni ajaran, undang-undang, hukum, atau piagam. Selanjutnya, sejarah penerapan syariat Islam di Indonesia. Yang pertama, permulaan dakwah Islam ke Indonesia. Khalifah Islam menjadi negara nomor 1 di dunia. Dalam tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, Islam yang terwujud dalam negara khilafah menjadi negara nomor 1 di dunia tanpa saingan. Setelah di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Islam berhasil membebaskan Persia, Mesir, dan Syam dari cengkraman dinasti Sasan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pada masa ini, risalah Islam berhasil mencapai pusat kekaisaran Cina, kawasan Kanton, Pulau Sumatera, dan Kerajaan Kalingga di Jawa. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 715 Masehi dari Punjab di India hingga Andalusia di Eropa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an 717 Masehi. Pada masa ini berhasil memudahkan pedagang Muslim Arab, Persia, dan India berdagang hingga ke Nusantara, Archipelago, mendakwahkan Islam ke penduduk Nusantara, mulai dari aspek akidah, ibadah, sistem ekonomi, sosial, peradilan, hingga sistem pemerintahannya. Dakwah kepada Raja Srindravarman 718 Masehi. Khalifah Al-Ma'mun, dakwah Islam di Ferelak 820 Masehi. Kesultanan Ferelak, Kesultanan Islam pertama di Nusantara, didirikan pada hari Rabu 1 Muharram tahun 225 Hijriah atau 839 Masehi dengan sultan pertamanya yang bernama Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kesultanan Ferelak beribu kota di Bandar Perelak yang berganti nama menjadi Bandar Khilafah. Saat itu khilafah dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah. Syariat Islam mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 839 Masehi. Sejak Kesultanan Perelak berdiri, syariat Islam diterapkan di salah satu bagian Indonesia,
yang oleh Marco Polo disebut dengan The Law of Muhammad atau Undang-Undang Muhammad. Sebagaimana Sribuza Islam, Kesultanan Perelak ini pun diserang oleh Kerajaan Sriwijaya Buddha tahun 989 Masehi. Pada tahun 1006 Masehi, Sriwijaya Buddha menarik pasukannya untuk menghadapi Kerajaan Dharmawangsa di Pulau Jawa. Sementara itu, di kawasan Timur Tengah setelah mengalami masa keemasannya sejak abad keempat Khilafah Islamiyah hingga yang diperintah Bani Abbasiyah mengalami kemunduran akibat melemahnya kemampuan berijtihad. Kemunduran ini terus berlangsung hingga terjadinya Perang Salib di akhir abad ke-11 Masehi. Perancis yang mengambil alih kepemimpinan dunia bersama Inggris menganeksasi wilayah Syam, dan masih banyak lagi sejarah Islam di Indonesia hingga sampai ke titik proses Kesultanan Islam Nusantara. Setelah kesultanan-kesultanan Islam bermunculan di Nusantara, kesultanan-kesultanan tersebut dipimpin oleh 3 poros kekuasaan Islam di Nusantara. Poros ke-1 yaitu Poros Pasai yang mengontrol Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Semenanjung Malaya, Petani, dan Brunei. Lalu poros kedua yaitu Poros Giri yang mengontrol Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Palembang, Sumatera Tenggara, Nusa Tenggara, Tanjung Pura Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Lalu poros yang ketiga yaitu Poros Ternate yang mengontrol Ternate, Tidore, Kepulauan Maluku, Papua, Buton, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulu, Mindanao, dan Manila. Dalam perjalanannya, poros ini berpindah kepada 3 kesultanan terkemuka di Nusantara, yakni yang pertama Kesultanan Aceh Darussalam di Sumatera, yang kedua Kesultanan Mataram di Jawa, dan yang ketiga yaitu Kesultanan Goa Talo di Sulawesi. Selanjutnya, penerapan syariat Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu penerapan syariat Islam di Indonesia selama 10 abad lebih. Penerapan ahlul quwwah terhadap ideologi Islam, pengaruh struktur politik kerajaan yang menjadikan raja sebagai ahlul quwwah atau pemegang kekuasaan real, sangat menentukan perkembangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu bidang pemerintahan. Oleh raja-raja di Nusantara yang umumnya dulu beragama Hindu atau Buddha, sistem pemerintahan kerajaan dikonversi menjadi sistem kesultanan. Sistem kesultanan adalah sistem pemerintah yang Islami. Kata sultan diambil dari bahasa Arab, yakni sultan, yang berarti penguasa. Ketiga yaitu di bidang peradilan. Dalam bidang peradilan diterapkan syariat Islam untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan masyarakat di Nusantara. Perangkat hukum berupa pejabat peradilan dan kitab undang-undang disusun. Lalu, yang keempat yaitu bidang ekonomi. Perdagangan yang dihalalkan oleh Islam makin berkembang di bawah naungan kesultanan-kesultanan Islam. Nusantara beranjak menjadi wilayah yang makmur. Lalu yang kelima yaitu di bidang bahasa. Bahasa dan aksara Arab yang menjadi bahasa resmi Khilafah Islam ikut tersebar ke Nusantara melalui jaringan komunikasi dan transportasi perdagangan maritim. Lalu yang keenam yaitu di bidang busana. Sejak syariat Islam diterapkan oleh kesultanan-kesultanan di Nusantara menjadi perubahan cara berpakaian. Lalu, yang ketujuh yaitu di bidang peribadahan. Dalam hal peribadahan umat Islam, kesultanan-kesultanan Islam membangun masjid. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu bidang pendidikan. Bahwa ketika syariat Islam diterapkan di Nusantara, pendidikan menjadi perhatian utama para sultan.
Dan yang kesembilan yaitu di bidang kesenian. Dalam hal seni, syariah Islam membenarkan kreativitas selama tidak melanggar rambu-rambu syariat. Oleh karena itu, tidak heran jika Sultan pada zaman dahulu itu memiliki bakat seni. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu syariat adalah suatu hukum Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis yang mengatur kehidupan manusia, baik perilaku, sikap, ataupun kebutuhan hidup. Penerapan Islam di Indonesia meliputi bidang pemerintahan, peradilan, ekonomi, pendidikan, busana, bahasa, peribadahan, dan seni. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan syariat Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.